Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Empat warga meninggal dunia akibat kelaparan di Kabupaten Lanijaya. Tabrak trotoar pengendara sepeda motor di Merauke, meninggal dunia. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura sita ribuan kosmetik ilegal. Sepeda motor ini sempat hilang dari tangan pemiliknya selama setahun dan akhirnya kembali ditemukan. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika menemukan sepeda motor saat terjadi kecelakaan. Saat disita, baru diketahui ternyata sepeda motor ini merupakan hasil curian. Polisi lalu mencari si pemilik kendaraan dan menyerahkannya kembali setelah si pemilik menunjukkan surat-surat kendaraan. Pemilik kendaraan tentu tidak menyangka bisa mendapatkan kembali sepeda motornya. Ia mengucapkan terima kasih kepada polisi yang sudah membantunya. Sesuaikan dengan STNK BPKB namun tidak bisa menunjukkan. Kami cek dari nomor mesin, rangka, terus kita hubungi, ternyata yang punya bapak ini. Dia bawa tunjukkan ini, BPKB-nya, STNK-nya sesuai dengan motor yang dimaksud. Sekarang kita kembalikan kepada pemiliknya. Sampaikan tunjukkan BPKB dengan STNK, kalau memang pemiliknya kamu, silakan diambil kembali. Tapi sampai sekarang dia tidak pernah datang. Kita hubungi, ya kita kembalikan kepada pemilik aslinya. Kita hubungi dari nomor mesin rangka, ya nomor mesin dengan nomor rangka. Kami hubungi ke Samsat, dia cek ternyata syukur juga alhamdulillah dia punya nomor handphone tidak diganti, jadi kita hubungi. Kendati sudah ditemukan, namun kondisi kendaraan sudah berubah. Motor tersebut sudah dipreteli mulai dari warna hingga kunci kotak, sehingga sudah sulit dikenali. Sudah 1 tahun, dari bulan 2001, bulan 7. Itu kan saya ada piara ayam di dorong yang Petros punya. Jalan WR Supratman? Ya. Itu saya kasih tinggal di luar karena ke dalam becek, saya kasih tinggal di luar, saya masuk ke dalam. Setelah saya kembali, itu motornya tidak ada. Satuan Lalu Lintas Mimika menghimbau warga masyarakat yang merasa kehilangan agar mengecek kendaraan di kantor Satuan Lalu Lintas dengan membawa bukti surat-surat kendaraan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini kasus DBD di Merauke terus meningkat. Salah satu kawasan yang paling banyak terserang DBD adalah distrik Semangga. Puluhan warga di distrik ini terpapar DBD, namun sejauh ini belum ada pasien yang dilaporkan meninggal dunia. Kadinkes Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan pihaknya langsung terjun ke lapangan untuk mencegah agar korban tidak berjatuhan. Salah satunya dengan melakukan fogging atau pengasapan. Kan sudah dilakukan fogging ya, semprotan di... Iya, kita mulai hari ini. Memang hari ini karena hasil pengamatan penyakit dari surveillance kita itu ada peningkatan kasus DBD terutama di wilayah distrik Semangga. Sehingga sudah kita identifikasi beberapa wilayah yang ada kasus demam dengue atau demam berdarah ini, sehingga untuk mengendalikan jangan sampai ini makin meluas, kita lakukan fogging. Selain itu kemarin kami dari tim Promkes juga sudah turun ke sana untuk penyuluhan ke masyarakat untuk gerakan PSN ya, pemberantasan sarang nyamuk terkait dengan 3M. Jadi ini harus dikerjakan oleh masyarakat dalam rangka kita kendalikan ini, karena kalau tidak nanti kita takut makin meluas. ada berapa kasus yang di Semangga, Dok? Kita secara total itu sebenarnya mulai akhir Juni ya. Akhir Juni cuma mereka baru melapor, tapi akhir Juni itu baru 1-2 kasus terlapor. Tapi di bulan Juli ini yang meningkat ya. Di minggu pertama Juli ada 20 kasus dilaporkan, minggu kedua kemarin 12, minggu ketiga ada 12 kasus, kemudian minggu terakhir kemarin ada 19 kasus dilaporkan. Di Semangga itu, Dok ya? Ya.
Untuk jumlah banyak kasus itu tidak ada yang meninggal, Dok. Laporan untuk yang meninggal belum ada. Nah, Selang Semangga, Rata-rata mereka dalam kondisi demam dengue, belum sampai kepada jatuh ke dalam. selain di Semangga, Dok, ditemukan di Kalau di distrik Merauke kita ada 5 ya kelurahan yang teridentifikasi itu satu kasus. Yaitu di Karangindah, kemudian di Muli, di Gamundu, di Maro, ya, dengan di Serigu. Penyebaran DBD juga sudah mulai merambah ke kota Merauke seperti di Kelurahan Karangindah, Samkai, Maro. Namun jumlah kasus masih terbilang kecil, yakni hanya 2 kasus. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk mengisi pos pemerintah di Provinsi Papua Selatan, seluruh bupati di wilayah Papua Selatan sepakat untuk mengalihkan sebanyak 200 ASN ke provinsi untuk membantu jalannya roda pemerintahan. Ketua Tim Pemekaran Daerah Otonomi Baru DOB Papua Selatan Thomas Savanpo mengatakan, jika masih kurang maka Merauke selaku ibu kota provinsi akan membantu menyediakan ASN untuk mengisi pos-pos tertentu. Dalam data yang kami cek, itu Bovendigul yang mendaftar kurang dari 100. Asmat dan MAPI yang sudah mendaftar jumlahnya sama 176. Merauke itu ya sampai sekarang kurang dari 200 juga. Jadi pendaftarannya masih akan diperpanjang. Bovendigul karena baru semalam dilaporkan mereka baru buka pendaftaran 3 hari lalu. Ya lalu yang baru mendaftar mungkin sekitar 22. Itu data sementara yang kami peroleh tadi malam. Ya tapi intinya itu kebutuhan pegawai kita membutuhkan sekitar 1036 pegawai untuk penyelenggaraan pemerintahan, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di provinsi baru nanti. Dan sampai dengan hari ini kuota itu belum tercapai. Tetapi para bupati sudah menandatangani kesepakatan tadi dengan Pak Mendagri bahwa itu akan dilengkapi. Kuota 1000 itu akan dilengkapi. Ada pembagian berapa tiap kabupaten, Pak? Diharapkan setiap kabupaten 200. Sisanya mungkin kami serahkan ke Merauke. Provinsi Papua Selatan baru saja terbentuk, namun berbagai persoalan muncul. Salah satunya adalah kebutuhan tenaga kerja atau ASN yang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah provinsi membutuhkan sebanyak 1038 ASN untuk mengisi sejumlah pos di pemerintahan, namun hingga saat ini belum mencapai target yang diinginkan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan memberikan kesempatan kepada ASN untuk secara sukarela bergabung untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat provinsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe. NKRI harga mati, NKRI harga mati, NKRI